Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Roda-Roda Gila dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Oke guys, jumpa lagi bersama Cinta Nara, dimana akan mengupas tuntas alur cerita sinetron Roda-Roda Gila yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya untuk kita saksikan. Oke guys, sebelum lanjut ke pembahasan, Bang Win mengajak kalian semua untuk selalu mendoakan semoga pemain RRG selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan tentunya RRG bisa bersaing di rating teratas, amin. Oke guys, kita lanjut aja ke alur ceritanya ya, dimana saat ini Angela datang ke rumah Pak Tony, dimana saat itu Angela memberikan surat bukti bahwa dirinya dan Nando adalah pemilik rumah ini. Namun di saat itu Bu Hera pun tidak percaya karena dirinya tidak mengetahui sama sekali tentang perjanjian tersebut, dan dirinya pun tidak yakin dengan surat seperti itu. Jadi mana saat itu Bu Hera meminta Angela untuk segera pergi, karena jika Angela tidak mau pergi dari tempat tersebut maka Bu Hera akan melaporkan dirinya ke polisi. Dan begitupun dengan Kayla, dimana saat itu Kayla mengatakan bahwa Angela sudah berbohong dan mengada-ngada tentang surat perjanjian ini. Namun di saat itulah Angela mengatakan bahwa tante dan juga Kayla tidak ada hak sama sekali dengan rumah ini, karena yang berhak dengan rumah ini adalah dirinya dan juga Nando. Karena Nando adalah anak pertama Bu Anggi dan Pak Tony. Dan Angela pun menegaskan kepada Bu Hera bahwa tidak usah melapor polisi karena dirinya akan segera pergi, dan dirinya pun akan kembali lagi untuk mengambil hak dirinya dan juga Nando ataupun warisan dan perjanjian tersebut. Setelah itu Angela pun segera pergi meninggalkan Bu Hera dan juga Kayla, dimana saat itu Bu Hera pun sangat kesal dan sangat emosi atas apa yang terjadi saat ini. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, dimana saat ini Mika belum sadarkan diri, yang dimana saat itu Nico mencoba untuk menungguinya. Dan di saat itulah Nico mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai dan menyayangi Mika, namun dirinya tidak berani mengungkapkan semua perasaannya kepada Mika karena dirinya takut jika Mika akan menjauhinya dan jika dirinya ditolak olehnya. Dan Nico pun mengatakan kenapa Mika harus memilih Elpano bukan memilih dirinya. Dan Nico pun mengatakan bahwa saat ini Elpano telah tiada dan pasti dirinya akan menggantikan posisi Elpano di hatinya. Dan tak berapa lama kemudian ya guys ya, Mika pun tersadarkan diri, yang dimana saat itu Mika pun sangat terkejut karena dirinya ditunggui ataupun dijaga oleh Nico. Dan di saat itulah Mika baru sadarkan diri, ternyata bajunya sudah ada yang mengganti. Dan di saat itulah Mika pun sangat emosi dan mengatakan kepada Nico bahwa Nico sudah mengambil kesempatan di saat dirinya jatuh pingsan dan mengganti pakaiannya. Dan di saat itu terlihat sekali ya guys ya, Mika sangat emosi dan kesal terhadap perlakuan Nico terhadap dirinya. Yang dimana saat itu Mika pun mendorong Nico hingga terjatuh, yang dimana saat itu Mika tidak mengetahui jika dirinya tengah berada di rumah Bu Kalina. Di mana saat itulah Bu Kalina pun datang membawakan secangkir teh hangat untuk Mika. Dan di saat itu juga ya guys ya, Bu Kalina mengatakan kepada Mika untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Dan Bu Kalina pun mencoba untuk
merayu Mika ataupun menenangkan dirinya untuk meminum dulu teh hangatnya agar Mika bisa menenangkan pikirannya. Yang dimana saat itu Mika pun menceritakan kepada Bukalina bahwa tadi dirinya bersama Elvano naik mobil security di kantor Pak Tony. Dan di saat itulah mobil melaju kencang dan sopir pun melompat, yang dimana saat itulah dirinya dan juga Elvano pindah ke kursi depan. Namun Elvano tidak bisa mengendalikan mobil tersebut karena remnya mengalami blong ataupun bocor ya guys ya. Dan Elvano pun terpaksa harus menabrakkan mobil tersebut ke pembatas jalan. Dan Mika pun mengatakan bahwa itu yang terakhir dirinya ingat. Dan di saat itulah Mika menanyakan bagaimana keadaan Elvano. Apakah Elvano baik-baik saja atau dibawa ke rumah sakit? Yang dimana saat itu Niko pun tidak menjawab ataupun tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Dan begitupun dengan Bukalina. Dan saat itulah Bukalina mengatakan kepada Mika untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu, dan Mika pun harus kuat menghadapi semua cobaan ini. Sementara itu di sisi lainnya dimana saat ini Anjas disekap oleh Pak Tony, dimana saat itu Pak Tony pun datang. Dan di saat itulah Pak Tony ingin menanyakan di mana keberadaan anaknya dengan Bukalina saat ini. Dan Pak Tony pun memperingatkan kepada Anjas jika tidak mau memberitahunya maka dirinya akan menghabisinya. Dan di saat itulah Anjas pun mengatakan bahwa Pak Tony seorang lelaki yang sangat pengecut, hanya berani kepada wanita. Dan saat itulah Anjas pun menceritakan bahwa waktu anak Bukalina di rumah sakit, Anggilah yang menculiknya dan menyerahkannya kepadanya. Setelah itu dirinya menyerahkan kepada orang lain. Dan tak berapa lama dirinya pun mengambil anak tersebut dan menaruhnya di pinggir jembatan. Dan setelah itu dirinya pun tidak tahu apalagi keadaan anak tersebut. Dia pun mengatakan bahwa dirinya melakukan ini semua karena Tony telah menyakiti perasaan Anggi. Padahal Anggi sangat mencintainya dan malah Tony berselingkuh dengan Kalina dan malah mengharapkan anaknya tersebut. Yang dimana Anjas pun mengatakan kepada Pak Tony yang dimana dirinya datang saat ini ingin mengambil hak ataupun warisan rumah tersebut karena rumah tersebut adalah milik Anggi dan juga Nando. Dimana saat itu Pak Tony pun merasa sedikit lega, ternyata anaknya dengan Bukalina selamat. Dan Pak Tony pun tidak mengetahui ya guys ya jika Mika itu adalah anaknya. Sedangkan Pak Tony telah merencanakan dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Mika dan juga Elvano. Dan jika itu semua terbukti Mika adalah anak Pak Tony, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa ya saksikan sinetron Roda Gila hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Dan jangan lupa juga pantengin terus ya di channel Cinta Nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.